Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga yang lihat video ini Allah sehatkan, panjang umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, amin. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dan teman saya Siti Khairulina Zahra. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya, Universitas Muhammadiyah Bogoraya, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bogoraya yang berada di Leuliang, Kabupaten Bogor. Kami di sini akan memenuhi tugas kuliah inovasi APE yang berjudul inovasi pembelajaran berbasis otak yang diampu oleh Bunda dosen Bunda Suryani MPD. Terima kasih Bunda, izin untuk melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada saat ini. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bunda dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami dan teman-teman semua yang telah hadir dan menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya sendiri Siti Aisyah sebagai moderator dengan NIM 0142S1 D022167 dan teman saya Siti Khairulina Zahra dengan nomor NIM 0142S1 D022170. Beliau saya sendiri yaitu sebagai moderator dan materi pertama, dan selanjutnya Bunda Lina atau Siti Khairulina Zahra pemateri kedua. Kita mulai saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan membacakan materi yang pertama ialah kita mengenal dulu inovasi pembelajaran berbasis otak, yaitu pertama yaitu pendahuluan. Satu, latar belakang pendidikan pada era abad ke-21 menurut proses pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mampu mengoptimalkan mengepotensi peserta didik. Salah satunya pendekatan yang berkembang dan dianggap relevan dengan perkembangan ilmu syaraf neuroscience adalah brain based learning BBL atau pembelajaran berbasis otak. Pendekatan ini memandang bahwa proses belajar akan efektif jika selaras dengan cara kerja otak secara alami. Inovasi pembelajaran berbasis otak memberikan peluang bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kognitif siswa. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung secara holistik dan meningkat motivasi serta hasil belajar. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis otak? 2. Apa prinsip-prinsip utama dalam brain based learning? 3. Bagaimana penerapan inovasi pembelajaran berbasis otak di kelas? 4. Apa manfaat dan tantangan dalam implementasinya? Yang ketiga ialah tujuan penulisan. 1. Mendeskripsikan konsep pembelajaran berbasis otak. 2. Menjelaskan prinsip-prinsip brain based learning. 3. Menguraikan model penerapan inovasi pembelajaran berbasis otak. 4. Menganalisis manfaat dan tantangan implementasinya dalam praktek pendidikan. Pembahasan pengertian pembelajaran berbasis otak. Brain based learning adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang berdasarkan bagaimana otak bekerja secara alami dan menerima, mengelola, menyimpan, dan mengingat informasi. Pendapat Cain dan Kenny 1994 menyebutkan bahwa pembelajaran akan optimal ketika sesuai dengan prinsip-prinsip biologis otak manusia. Dengan kata lain, BBL merupakan strategi mengajari yang mempertimbangkan struktur, fungsi, dan proses neurobiologis otak. Pembelajaran berbasis otak menekankan bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang unik dan guru perlu menciptakan kondisi belajar yang kaya pengalaman, menyenangkan, serta menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi.
Selanjutnya materi selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Bunda Lina. Silahkan Bunda Lina, mangga. Terima kasih Bunda Lina. Saya lanjut materi yang telah disampaikan oleh Bunda Lina, yaitu manfaat pembelajaran berbasis otak. 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Mengurangi stres saat belajar. 3. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. 4. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. 5. Memperkuat daya ingat melalui pembelajaran aktif dan bermakna. 6. Membantu guru merancang pembelajaran yang lebih variatif dan humanis. Tantangan implementasi brain-based learning ialah diantaranya 1. Guru membutuhkan pelatihan khusus tentang neuroeducation. 2. Perlu waktu lebih dalam merancang materi dan aktivitas. 3. Kelas besar menyulitkan penerapan strategi individual. 4. Fasilitas dan media belajar terkadang terbatas. 5. Masih adanya paradigma pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Selanjutnya materi akan diserahkan kepada Bunda Lina. Silahkan Bunda Lina, mangga. Baik Bu Aisyah, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tujuan prinsip utama Brain-based learning. Terdapat beberapa prinsip dasar PBL yang dapat dijadikan landasan dalam pembelajaran antara lain: A. Pembelajaran melibatkan keseluruhan otak. Otak berfungsi secara holistik, emosional, kognisi, dan fisiologi saling mempengaruhi. Karena itu, pembelajaran harus melibatkan unsur emosional, motorik, dan intelektual. B. Pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung sangat menentukan keberhasilan belajar. Lingkungan yang menekan akan menghambat kerja memori jangka panjang. Kemudian C. Setiap otak unik. Setiap siswa memiliki gaya, kecepatan, dan ritme belajar yang berbeda. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua. D. Pembelajaran terjadi melalui penciptaan makna. Otak selalu berusaha menafsirkan pengalaman dan membentuk koneksi. Guru harus memberi kesempatan eksplorasi dan pemahaman mendalam. Emosi berperan penting dalam pembelajaran. Emosi positif meningkatkan motivasi dan retensi memori. Emosi negatif menghambat fokus dan pemahaman siswa. Belajar lebih baik melalui aktivitas, diskusi, memecahkan masalah, dan pengalaman langsung daripada hanya mendengar ceramah. Bagian D. Pembelajaran bersifat sosial. Otak berkembang melalui interaksi, kolaborasi, dan komunikasi, memperkaya koneksi neuron. Kemudian model-model inovasi pembelajaran berbasis otak. Beberapa strategi inovatif yang sedang dapat diterapkan dalam BBL meliputi: A. Pembelajaran multisensori. Guru menggunakan stimulasi visual, auditori, atau kinestetik dan taktil. Contoh video, kartu, gambar, eksperimen langsung, permainan peran. B. Pembelajaran kontekstual, yaitu materi dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. C. Active learning atau pembelajaran aktif. Siswa diarahkan untuk berpikir, bertanya, berdiskusi, mengamati, dan menciptakan produk belajar. Bagian D. Brain gym atau senam otak. Gerakan fisik ringan membantu meningkatkan aliran darah ke otak, memperbaiki fokus, dan mengurangi stres. Bagian E. Pengelolaan emosi. Guru membangun suasana positif menggunakan humor, pujian, dan pendekatan personal. Bagian F. Mind mapping. Peta konsep membantu otak mengorganisasi informasi secara visual dan terstruktur. Bagian G. Project based learning berbasis neuroeducation. Memberikan tugas proyek yang menantang
kreativitas siswa, mengaktifkan koneksi neuron otak. Langkah-langkah pembelajaran berbasis otak. 1. Pra pembelajaran. Membangun suasana nyaman, brain gym atau ice breaking, menyampaikan tujuan yang jelas, tahap penyampaian, menyajikan materi dengan berbagai media, mengaitkan dengan pengalaman siswa, mengaktifkan diskusi dan eksplorasi. Tahap aplikasi, siswa melakukan aktivitas proyek eksperimen, menggunakan peta konsep atau produk kreatif. Tahap refleksi, siswa menyimpulkan, guru memberikan umpan balik, dan menguatkan makna dan retensi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu kesimpulan inovasi pembelajaran berbasis otak merupakan pendekatan yang memanfaatkan prinsip kerja otak dalam proses belajar. Pendekatan ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang nyaman, partisipatif, dan bermakna dengan mengintegrasikan berbagai strategi seperti pembelajaran multisensori, pembelajaran aktif, dan pengelolaan emosi. Guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pencapaian akademik siswa. Demikian pemaparan materi presentasi kelompok 9. Saya beserta Bu Aisyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon koreksinya Ibu dosen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.